Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita ucapkan dalam lisan kita pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya pencipta yang ada di langit, satu-satunya pencipta semua yang ada di bumi, satu-satunya pencipta yang ada di kedalaman lautan yang terjangkau maupun yang tidak terjangkau oleh mata kita. Semoga pujian-pujian yang kita sampaikan kepada Allah senantiasa diberi pahala yang akan menjadikan penambah nikmat untuk diri kita. Salam hormat kami panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang juga Allah serta malaikatnya memberi salam terhadapnya. Ibu di sini akan sedikit membahas tentang identitas keislaman seorang muslim dilihat dari sholatnya. Kita ketahui bersama bahwasanya di bulan Ramadan ini Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Ramadan adalah bulan di mana segala amal yang kita lakukan akan diberi pahala yang berlipat ganda. Tentunya pahala yang berlipat ganda ini tidak melalaikan tentang ibadah wajib kita, yaitu sholat. Tentunya sholat ini adalah sebagai prioritas ibadah kita nomor satu, karena tanpa sholat ibadah-ibadah lainnya pun tidak akan sempurna. Di akhirat nanti ketika Allah meminta pertanggungjawaban atas diri kita, maka yang pertama kali Allah tanyakan adalah tentang sholat kita. Makanya tidak heran di bulan Ramadan ini banyak seorang muslim di seluruh dunia berlomba-lomba dalam mengerjakan sholat-sholat sunnah, karena hakikatnya sholat adalah ibadah yang derajatnya paling tinggi daripada ibadah-ibadah lainnya. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi bahwasanya sholat adalah tiang agama. Memang sholat itu adalah tiang agama, diibaratkan seperti rumah. Rumah itu adalah agama, tiang dan penyangga-penyangganya itu adalah sholat. Rumah tanpa penyangga secara tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya. Begitupun dengan kita yang beragama namun tidak sholat, maka agamanya pun akan sia-sia. Ramadan adalah momentum untuk kita sebagai muslim memaksimalkan kualitas ibadah kita, terutama ibadah wajib yaitu sholat. Sebagaimana Allah menanyakan pertama kali ketika kita di akhirat adalah tentang sholatnya. Maka di bulan Ramadan ini mari kita prioritaskan untuk memperbaiki sholat kita. Sholat kita baik, maka amal-amal yang lain pun akan baik. Perbaiki sholat kita, maka Allah pun akan memperbaiki yang lainnya dari diri kita. Orang yang selalu mengerjakan sholat, maka dalam dirinya tertanam tidak akan menyombongkan diri, tidak akan bersikap rakus, tidak akan bersikap tamak. Karena ketika dia sholat, dia mengucapkan takbir dan dia menyadari bahwasanya hanya Allah lah yang maha besar. Maka orang yang baik sholatnya, maka dia itu tidak akan pernah sombong dalam dirinya, tidak akan pernah tamak dalam hidupnya, karena dia yakin, dia percaya bahwasanya dunia adalah bukan tujuan utamanya. Hal itu menunjukkan bahwasanya amal ibadah seseorang tidak ada artinya bila kita meninggalkan sholat. Begitupun sebaliknya, bila kita mengerjakan sholat namun mengabaikan ibadah-ibadah lainnya, maka tidak akan sempurna agama kita. Sholat adalah perkara yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Sering kali kita sholat namun dirasa sholat kita tidak khusyuk. Itu karena kita masih menganggap bahwa sholat itu adalah bukan perkara yang penting bagi kita. Karena sesungguhnya sesuatu yang kita anggap penting, udah pasti kita akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan serius. Kenapa? Karena kadang-kadang dalam kesibukan kita melalaikan sholat. Namun sebaliknya, kita melalaikan sholat tapi tidak mengabaikan hal lain yang kita sukai. Karena memang kita cenderung memprioritaskan hal yang dianggap penting bagi kita
Harusnya sholat itulah yang harus kita anggap sangat penting untuk hidup kita, untuk diri kita. Sekali lagi, karena sholat adalah tiang agama. Agama tanpa sholat, agama yang sia-sia. Seharusnya kita menanamkan dalam diri kita bahwa kita bekerja, kita belajar, atau kita beraktivitas yang lainnya itu semata-mata karena menunggu sholat. Jadi jangan sampai mengabaikan sholat karena pekerjaan kita atau aktivitas lainnya. Sekali lagi Ibu katakan, kalau sholat kita baik, maka Allah akan memperbaiki yang lainnya dari diri kita. Terima kasih dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau penyampaian yang kurang berkenan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.